Pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang setiap hari kita konsumsi bisa berubah menjadi racun? Misalnya, obat yang biasa digunakan untuk mengatasi sakit kepala. Dalam dosis yang tepat, obat tersebut akan membantu menyembuhkannya. Namun, jika digunakan secara berlebihan, justru dapat membahayakan tubuh. Begitu juga dengan makanan yang terlihat aman dan segar, belum tentu terbebas dari bahan berbahaya, seperti contohnya formalin atau boraks. Melalui video ini, saya akan membahas mengenai materi toksikologi klinik yang sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana racun bekerja dalam tubuh, bagaimana cara mendeteksinya di laboratorium, serta bagaimana peran tenaga laboratorium dalam membantu mendiagnosis keracunan. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih itu toksikologi klinik? Toksikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari racun, sumber racun, efek racun terhadap makhluk hidup, serta cara mendeteksi dan mengatasinya. Sedangkan toksikologi klinik sendiri lebih berfokus pada kasus keracunan pada manusia dan kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Ruang lingkup toksikologi klinik sangat luas, tidak hanya membahas racun dari makanan atau bahan kimia, tetapi juga obat-obatan, narkotika, psikotoprika, alkohol, serta berbagai zat yang dapat menyebabkan keracunan. Pada materi ini juga dibahas mengenai Undang-Undang Narkotika dan Psikotoprika. Pengetahuan mengenai peraturan tersebut penting karena tenaga kesehatan sering terlibat dalam pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Dengan memahami konsep dasar toksikologi, kita dapat mengetahui bahwa racun tidak selalu berupa zat mematikan yang bekerja secara cepat. Banyak zat yang sebenarnya bermanfaat, tetapi dapat menjadi racun apabila digunakan secara tidak tepat. Nah, setelah mengetahui apa itu racun, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih racun bekerja dalam tubuh? Untuk menjawabnya, kita perlu pelajari dua konsep yang penting, yaitu toksikokinetika dan toksikodinamika. Toksikokinetika menjelaskan perjalanan racun di dalam tubuh. Proses pertama adalah absorpsi atau penyerapan. Racun dapat masuk melalui mulut, kulit, saluran pernapasan, atau bahkan melalui suntikan. Setelah diserap, racun akan mengalami distribusi melalui aliran darah menuju berbagai organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, dan otak. Tahap berikutnya adalah metabolisme atau biotransformasi. Organ yang paling berperan dalam proses ini adalah hati. Pada tahap ini, zat beracun lain akan lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Tahap terakhir adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran racun melalui urin, feses, keringat, ataupun udara pernapasan. Sementara itu, toksikodinamika menjelaskan efek racun terhadap tubuh. Racun dapat mengganggu fungsi enzim, merusak sel atau mempengaruhi kerja sistem saraf, sehingga muncul berbagai gejala klinis. Gejala keracunan dapat berupa mual, muntah, sakit kepala, sesak nafas, gangguan kesadaran, kejang hingga kematian tergantung jenis dan jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, karena itulah pemahaman mengenai toksikokinetika dan toksikodinamika sangat penting dalam menentukan diagnosis dan penanganan kasus keracunan. Dalam pemeriksaan toksikologi, kualitas hasil sangat bergantung pada kualitas sampel yang digunakan. Jika sampel yang diperiksa tidak tepat, maka hasil yang diperoleh juga dapat menjadi tidak akurat. Beberapa jenis sampel yang umum digunakan antara lainnya yaitu darah, urin, rambut, saliva, dan isi lambung. Darah digunakan untuk mengetahui kadar racun yang sedang beredar dalam tubuh. Urin digunakan untuk mendeteksi hasil metabolisme racun yang telah dikeluarkan oleh ginjal. Rambut dapat digunakan untuk mengetahui riwayat paparan zat dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain pemilihan sampel, waktu pengambilan sampel juga sangat penting. Sampel yang diambil terlalu lama setelah kejadian dapat menyebabkan kadar racun menurun sehingga sulit untuk dideteksi. Teknik penyimpanan dan pengiriman sampel juga harus diperhatikan untuk mencegah kerusakan atau kontaminasi pada sampel.
Sebelum dianalisis, sampel biasanya melalui tahap preparasi. Tujuan tahap preparasi ini adalah memisahkan zat yang akan diperiksa dari komponen lain yang dapat mengganggu proses analisis. Dengan pengambilan dari preparasi sampel yang baik, hasil pemeriksaan akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Dalam laboratorium toksikologi, reagen memiliki peran yang sangat penting. Reagen adalah bahan kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat tertentu dalam sampel. Pembuatan reagen harus disesuaikan dan dilakukan dengan hati-hati yang sesuai dengan prosedur. Kesalahan dalam penimbangan ataupun pengencaran dapat menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi tidak valid. Setelah reagen dibuat, sampel akan direaksikan dengan reagen tersebut. Reaksi yang terjadi dapat menghasilkan perubahan warna, pembentukan endapan, ataupun warna perubahan lainnya yang menjadi indikator keberadaan suatu zat. Sebagai seorang tenaga laboratorium, keterampilan membuat reagen dan melakukan reaksi kimia merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai karena sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya. Metode konvensional merupakan metode analisis yang relatif sederhana dan telah digunakan sejak lama. Salah satu praktikum yang dilakukan adalah identifikasi asam salisilat. Asam salisilat sendiri merupakan senyawa yang banyak digunakan dalam bidang farmasi dan dapat dilakukan pada beberapa produk kesehatan. Dalam praktikum identifikasi dilakukan menggunakan reaksi kimia tertentu yang menghasilkan perubahan warna yang khas. Ketika asam salisilat bereaksi dengan feriklorida akan terbentuk warna ungu yang menunjukkan adanya gugus fenol pada senyawa tersebut. Metode konvensional memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya yang relatif murah, alat yang sederhana dan mudah diterapkan. Tapi metode ini juga memiliki keterbatasan karena sensitivitas dan spesifitasnya lebih rendah dibandingkan dengan metode yang modern. Meskipun demikian, metode konvensional masih sangat berguna sebagai pemeriksaan pendahuluan ataupun screening. Materi terakhir yang bakal kita bahas nih teman-teman, mengenai keracunan pangan yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Dua bahan yang sering ditemukan dalam kasus penyalahgunaan pangan adalah boraks dan formalin. Boraks sebenarnya digunakan dalam bidang industri dan tidak diperbolehkan sebagai bahan tambahan makanan. Namun, sebagian oknum masih menggunakan untuk membuat makanan menjadi lebih kenyal dan juga tahan lama. Dan formalin juga bukan bahan yang diperuntukkan bagi makanan. Formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan ikan, tahu, mie, dan berbagai produk yang lainnya. Jika dikonsumsi terus-menerus, kedua zat ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan hati, gangguan ginjal, iritasi saluran cerna, hingga meningkatkan resiko penyakit kronis. Dalam laboratorium, keberadaan boraks dan formalin dapat dideteksi menggunakan reaksi kimia tertentu yang menghasilkan perubahan warna yang khas. Melalui pemeriksaan toksikologi pangan, masyarakat dapat terlindung dari konsumsi makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari ketujuh materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa toksikologi klinik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kesehatan, mulai dari memahami konsep dasar racun, mempelajari perjalanan racun dalam tubuh, melakukan pengambilan sampel yang benar, membuat reagen, melakukan analisis secara konvensional maupun modern, hingga mendeteksi bahan berbahaya pada makanan. Sebagai calon tenaga laboratorium medis, pemahaman mengenai toksikologi klinik akan sangat membantu dalam memberikan hasil pemeriksaan yang akurat, sehingga dapat mendukung diagnosis dan penanganan pasien yang tepat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.